Halo, trader semuanya. Senang sekali berjumpa Anda pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya FX Suciharto, saya profesional tutor dan instruktur edukasi XM Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai Fibonacci Expansion. Fibonacci Expansion ya. Jadi, dalam MetaTrader kita mendapatkan beberapa macam Fibonacci. Ada Fibonacci retracement yang dimana di dalamnya juga terdapat Fibonacci extension. Lalu ada Fibonacci expansion atau kadang orang mengenal juga sebagai Fibonacci projection. Lalu ada Fibonacci pen, Fibonacci time zone, Fibonacci out. Pada kesempatan-kesempatan yang lain nanti kita akan bahas masing-masing Fibonacci ini. Kali ini saya ingin membahas mengenai Fibonacci expansion. Fibonacci expansion sebetulnya mirip dengan Fibonacci extension. Ya, Fibonacci expansion itu digunakan untuk mengukur target setelah koreksi. Masih ingat bahwa harga bergerak di dalam tren. Tren, misalkan tren naik, kemudian koreksi, kemudian tren naik kembali, koreksi, tren naik, dan seterusnya. Harga selalu bergerak di dalam tren dan mengalami koreksi. Untuk mengukur koreksi, biasanya orang menggunakan Fibonacci retracement. Untuk mengukur kemana arah berapa setelah koreksi, orang mengukurnya dengan menggunakan Fibonacci extension atau juga Fibonacci expansion. Berbeda keduanya, tujuannya sama. Ya, tujuannya mengukur kembalinya tren itu seberapa, target seberapa setelah terkoreksi. Namun berbeda cara penarikan. Kalau Fibonacci extension mengukur perpanjangan harga di atas 100 level Fibonacci retracement. Namun kalau Fibonacci expansion agak berbeda. Jadi mengukurnya saja caranya berbeda. Fibonacci ini dikenal juga sebagai Fibonacci 3 kaki. Jadi ketika kita menggunakan Fibonacci expansion, kita juga mengukur seberapa besaran koreksi yang terjadi. Jadi suatu tren, kemudian koreksi. Kalau kita gunakan Fibonacci extension, maka cukup ditarik dari tren ini. Ya, swing ini ditarik, tidak peduli berapa koreksinya, maka di atas 100 adalah target sesuai Fibonacci extension. Sedangkan Fibonacci expansion tidak. Jadi titik A itu awal suatu tren, lalu ditarik ke atas ujung suatu tren, misalkan tren naik ya. Lalu koreksinya seberapa dalam? Karena ini juga mempengaruhi. Jadi bedanya di situ. Seberapa dalam koreksi dalam Fibonacci expansion ikut diperhitungkan. Titik T-nya berada di ujung koreksi tersebut untuk proyeksi seberapa jauh targetnya, seberapa jauh harga kembali tren awal setelah terkoreksi. Jadi cara penarikannya beda. Ya, rasio-rasio yang digunakan mirip, namun ini seolah-olah gabungan retracement dan extension. Jadi rasio yang paling mungkin di Fibonacci ini adalah rasio 0618, rasio 100, 1618, 2618, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, cara menariknya adalah 3 kaki. Jangan lupa. Ya. Nah, sebetulnya Fibonacci expansion ini memang selintas sama dengan Fibonacci extension fungsinya. Jadi hanya untuk mengukur target. Namun sebetulnya Fibonacci expansion ini digunakan lebih dari itu.
Karena metodenya berbeda, maka Fibonacci ini juga digunakan untuk mengukur sebetulnya seberapa panjang suatu tren dibandingkan dengan tren sebelum. Artinya apa? Fibonacci ini digunakan untuk memprediksi berapa panjang tren. Jadi misalkan suatu tren naik, lalu koreksi, ingat A, B, C, ya kan? Kemudian seberapa panjang itu. Ya. Jadi ibaratnya A, B, C, D-nya ini seberapa panjang. Karena nanti jika D ini sama dengan A ke B, ya, dibandingkan C ke D ini sama, maka kemungkinan ketika setelah koreksi, tren berikutnya akan menjadi yang terpanjang. Jadi Fibonacci ini fungsinya lebih jauh dibandingkan Fibonacci extension. Ini banyak digunakan misalkan oleh para Eliotician untuk memprediksi kepanjangan suatu tren. Biasanya kalau katakanlah wave 1 panjangnya sama dengan wave 3, bagaimana tahu panjangnya sama dengan wave 3? Jika berada dalam Fibonacci expansion kurang lebih 100. Maka 1 sama dengan 3. Berarti kemungkinan wave 5 akan terpanjang. Atau misalkan ternyata wave 3 itu bukan di 100, melainkan sangat panjang di 2618, 4618 misalkan, maka kemungkinan nanti wave 5 akan sama dengan wave 1 panjang. Atau sebaliknya, jika wave 1 sangat panjang, ya, kemudian mungkin wave 3 berada di 0618, kemungkinan nantinya wave 5 juga akan sama panjang dengan wave 3. Ini yang disebut teori equality dalam teknik Elliott. Dan ini menggunakan Fibonacci expansion. Kita mesti menguasai Fibonacci expansion. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan juga ikuti kanal media sosial XM Live. Terima kasih.